Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dulu kuliah kita dengan membaca doa ikrar kerelaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, saya akan lanjutkan pada tatap muka ini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan quest setelah file program dan file data sudah kita buat ya. Nah, jadi kita buat folder ya, satu folder namanya bebas. Kebetulan ini saya beri nama quest 1 ya, untuk membedakan dengan nama quest sebelumnya ini ya. Nah, di dalam folder ini isinya ya, yang pertama isinya adalah file program. Ada 2 ya. File proc saya tulis begini ya. Ada proc 1, ada proc 2. Tapi proc atau kepanjangan dari program ini ya, tipenya beda. Tipe yang satu ya, proc tipe yang satu itu file CTL ya, tipenya CTL. Dan proc yang kedua itu tipenya TXT atau text document. Ukurannya sama ya. Saya ulangi, jadi file program ada 2. Ini namanya, saya beri nama proc ya. Proc yang satu tipenya CTL, proc yang kedua tipenya TXT. Lalu setelah file program yang sudah kita buat, kita masukkan dalam satu folder. Lalu folder yang berikutnya itu ada namanya folder ini isinya quest atau aplikasi quest. Quest ini satu aplikasi, Anda bisa download gratis karena ini adalah open source di internet ya. Size-nya juga tidak banyak ya. Lalu yang ketiga isinya adalah file data. Ini saya beri nama ujian ya. Saya beri nama ujian. Cuma sebagaimana tadi ada ujian 1, ada ujian yang kedua. Ujian 1 ini tipenya CTL dan ujian yang kedua tipenya TXT. Ya, saya buka dulu programnya ya. Ini. Isinya seperti ini ya. Titelnya mata pelajaran Quran hadis, data filenya namanya ini ujian, nulisnya sama persis ya, ujian ini. Nah, kemudian nanti yang disaukan, yang ditunjukkan juga ujian, ekstensinya SH, ujian IT, ujian CA, ujian TN gitu. Nah, kemudian ini format name itu sampai 1 sampai 8, ini format name. Lalu kalau items 9 sampai 29 ini adalah jawaban siswa. Gitu. Sedangkan key ini ABCD dan seterusnya ini adalah kunci. Ya, sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan ya. Nah, setelah file ini semua sudah kita taruh dalam satu folder ya. Jadi dalam satu folder pastikan ada 5 ya, ada 5 file. Dengan rincian 1 file program, yakni program yang kita buat ini ya, dengan 2 ekstensi, satunya berekstensi CTL dan yang lainnya berekstensi TXT. Lalu file yang kedua itu file data ya, ujian ini file data, tetapi tipenya yang dibedakan, ada CTL, ada TXT. Lalu yang kelima itu aplikasi quest. Oke, setelah semua lengkap seperti ini, kemudian kita klik aplikasinya, klik 2 kali.
Nah, ini masuk dalam jendela quest. Nah, ini hanya identitas program ya. Kemudian di cursor ini kita tinggal nulis kecil semua ya. Submit gitu, spasi. Tadi nama program kita apa? Kebetulan yang saya buat namanya proc ya. proc.ctl. Yang dipanggil bukan yang txt tapi yang ctl. Kemudian kita enter. Nah, setelah kita enter, maka kemudian komputer akan kembali ke folder yang isinya 5 tadi, tetapi sekarang isinya bertambah. Yang tadi isinya 5 file, sekarang isinya menjadi 9 file. Jadi tambah 4 file. Ya, ini sesuai dengan yang kita tulis show tadi ya. Show yang CA, show yang IT, show yang SH, dan show yang TN. Ya. Nah, kemudian seandainya Anda menjalankan quest atau mengeran quest, di out file ini, di sini isinya kurang dari 4, ya, maka itu menunjukkan ya kurang dari 4 kilobyte ya, itu menunjukkan running yang Anda lakukan atau program yang Anda jalankan itu belum bisa berjalan dengan tepat. Jadi gitu indikatornya ya. Ada ya, ada tambah ada 4 file ya dengan ukuran lebih dari 4 atau lebih ya. Gitu indikasinya. Nah, kemudian setelah ini ya kita tinggal membaca. Nah, misalnya kita klik yang CA ini. Nah, keluar seperti ini. Oke, keluar seperti ini. Ya. Kalau ini ada tulisan cache has zero score, ini artinya kasus ini pada butir yang ke-20 ya ini ya. Ya, ini bisa dijawab oleh seluruh siswa ya. Itu cache has zero score. Jadi ini tidak bisa dianalisis ya. Karena semua bisa terjawab. Kenapa nggak bisa dianalisis? Karena benar semua. Kalau benar semua itu kan tidak bisa membedakan soal ini sebenarnya soal mana siswa yang benar dan mana siswa yang mana siswa yang pandai dan mana siswa yang kurang pandai. Karena semua bisa menjawab. Ya. Nah, semua kalau diklik ada informasinya ini ya. Ini. Nah, kemudian setelah semuanya ada lengkap ini, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya seperti ini ya. Nah, cara membaca output dari quest. Nih. Jadi jenis output pada quest itu ada jenis outputnya ada sh.out. Nah, sh.out ini berisi tentang ringkasan statistik butir, ringkasan statistik subjek. Kalau butir itu berarti soalnya, kalau subjek itu berarti siswanya. Ya. Lalu ada peta butir, ada peta respon untuk peserta didik dan kecocokan model. Ada juga output jenisnya itu it.out. Berisi tentang kecocokan butir secara lengkap. Lalu ada ca.out, berisi tentang analisis subjek peserta didik. Lalu yang keempat ada tnout, berisi tentang informasi butir dengan pendekatan klasik. Setiap butir dijelaskan dengan 3 karakteristik. Ya, setiap satu butir dijelaskan dengan 3 karakteristik, yaitu tingkat kesulitannya, daya bedanya atau diskriminasinya, efektivitas distraktornya. Lalu yang B, informasi butir dengan pendekatan modern, meliputi threshold atau tingkat kesulitan,
dan infit MSQ ya. Mean score question ya, dan yang C ya, yang C itu informasi mengenai instrumen tes ya. Nanti setiap output akan saya tunjukkan satu-satu. Pertama adalah ringkasan statistik butir. Ini adalah informasi aja, informasi dari analisisnya. Ujiannya untuk ini ya. Kemudian data filenya namanya ini gitu. Ya. Ini semua kasusnya ada 60 gitu. Ya, ini informasi aja. Kemudian yang berikutnya ini adalah ringkasan statistik subjek ya. Kalau tadi ringkasan statistik yang sifatnya programnya, ini subjeknya gitu. Jadi reliabilitasnya ini, reliabilitas diperkirakan sebesar 0,4 gitu. Ya, ada 0 item dengan zero score. Nah, kalau 0 item dengan zero score itu artinya ada satu item yang tidak tadi yang di skornya 0 gitu. Kalau yang 5 item with perfect score, ada 5 item yang memiliki skor sempurna. Kalau skor sempurna berarti bisa dijawab seluruhnya gitu. Kebalikannya ini ya, with zero score itu tidak dijawab, ada satu item yang tidak dijawab. Kalau yang perfect score dijawab dengan benar oleh seluruh siswa. Nah, kemudian berikutnya adalah peta butirnya ya. Peta butirnya. Ini summary-nya ya, ringkasannya ya. Min-nya sekian ya, min-nya 2,54. Standar deviasinya 1,11. Lalu standar deviasi yang sudah disesuaikan 0,9. Lalu estimasi dari reliabilitasnya 0,66 ya. Ini fit statistiknya ya. Oke, lalu peta butirnya. Nah, peta butir seperti ini. Jadi semakin ke atas itu soalnya semakin sulit, dan semakin ke bawah soalnya semakin mudah. Jadi kalau dalam kasus ini ya, soal yang paling sulit adalah butir 28, dan butir soal yang mudah itu butir 12, 22, dan 36. Oke. Nah, ini adalah skala kemampuannya ini ya. Skala kemampuannya dari 0 ke atas positif ya. 1,0, 2,0 dan seterusnya. Ke bawahnya min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Jadi kalau ke atas itu siswa memiliki kemampuan yang tinggi. Kalau nanti semakin ke atas, kalau semakin ke bawah, maka siswa memiliki kemampuan yang rendah. Itu namanya peta butir ya. Oke, berikutnya adalah kecocokan butir. Nah, dalam kasus ini ya, ada 4 butir, ini 1, 2, 3, 4 ya, yang tidak cocok, yang ada di sebelah kiri ya. Ini ada 4 butir yang tidak cocok. Terus yang di sebelah kanan ada 2 butir yang tidak cocok. Sementara yang cocok itu ada di antara garis putus-putus ini, titik putus-putus ini. Ini adalah butir yang fit ya, butir yang cocok. Butir berapa yang tidak cocok? Ini butir ke-7, butir ke-10, butir ke-16, dan butir ke-17.
19 ya. Berapa ini? 17 ini ya. 17 dan butir ke 19. Ini secara otomatis akan ditunjukkan dengan itu. Nah, jadi kalau berada di antara dua garis titik-titik ini ya, bukan garis tapi titik-titik ya. Di antara dua titik-titik ini berarti soalnya ini fit. Tapi kalau berada di luar itu tidak fit gitu. Oke. Nah, kebetulan ini output yang saya tampilkan dengan output yang tadi saya analisis beda file ya, tetapi cara membacanya sama ya. Berikut membaca output yang ITOUT. Ini informasi butir ini ya. Item 1 ya. 0 0 ya. Skornya 0, maksimal skor 0. Nah, karena tidak ada yang bisa jawab, maka ini namanya item has perfect score ya. 0 0 ya. Nah, kemudian item 2 30 60. Skornya tuh 60, skornya tuh 30, maksimal skornya 60. Item 3 0 0. Item has perfect score. Begitu seterusnya ya. Nah, ini threshold. Ya, threshold nanti akan disajikan dalam bentuk yang lebih rinci. Ini kan bentuknya sifatnya seluruhnya ya, jadi kumulatif ya. Oke. Ini juga informasi subjek. Ya. Kalau tadi informasi butir, ini informasi subjek. Siswa 01, dia memiliki skor 31 ya, memiliki skor 31 dari maksimal 35 gitu. Ya. Dia punya skor 31 dari maksimal skor 35. Jadi ini sekaligus skor yang dimiliki sini ini ya, skor yang diperoleh oleh peserta didik. Sedangkan ini adalah maksimal skor, ya, skor yang apabila peserta didik bisa menjawab semuanya. Gitu. Ini estimasi ya, sama dengan angka-angka sebelumnya ya. Gitu. Ya, kemudian ini propertiesnya ini ya. Pertama, ini adalah output TN ya. Pertama Anda perhatikan cara membacanya ya. Kalau ini ada DISC, ini membacanya adalah diskriminan. Maka butir soal tersebut, ini kebetulan butir yang ke-40 ya. Butir yang ke-40. Butir tersebut memiliki tingkat diskriminasi atau daya beda 0,43. Oke. Kemudian ini ABCD ini adalah pilihannya. Yang ada tanda bintang itu adalah kuncinya. Ya, yang ada tanda bintang itu adalah kuncinya. Nah, ini adalah kuncinya A. Ya. Nah, sehingga kita fokus di sini. Fokus di sini. Nah, butir 40 ini ya, butir ke-40 ini memiliki poin biserial 0,43 ya. Poin biserial ini dibaca dengan validitas ya. Poin biserialnya ini ya. Nah, kemudian tingkat kesulitannya ini threshold. Threshold negatif 0,29. Nah, kemudian Anda perhatikan juga ini ada beberapa pengecoh atau distraktor yang tidak dijawab. Ini NA itu berarti tidak dijawab. Not analysis, NA itu membacanya ya. Disingkat dengan NA. Kepanjangannya not analysis, artinya tidak dianalisis. Karena ini tidak ada yang menjawab. Nah, karena itu untuk perbaikan butir, ya, distraktor yang tidak dijawab oleh peserta didik sebaiknya nanti diganti dengan distraktor yang lebih tersamar. Nah, kemudian berapa reliabilitas butirnya?
Nah, reliabilitas butirnya itu dari sini. Internal konsistensi. Berarti 0,75. Kalau ini adalah reliabilitas butir. Jadi tiap soal. Kalau yang reliabilitas di awal tadi, yang saya tunjukkan di awal tadi pada slide sebelumnya, itu adalah reliabilitas seluruh soal, satu set soal. Gitu. Nah, oleh karena itu kita dengan software Kuas ini kita bisa mencari validitas butir dan juga bisa mencari reliabilitas butir. Nah, langsung muncul semua angkanya hanya dengan sekali menjalankan program. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Tugas Anda adalah nanti membuat laporan persis sebagaimana yang sebelumnya Anda buat dengan menggunakan Excel ya, program sebelumnya. Tetapi sekarang dengan menggunakan laporan dengan menggunakan output Quest ya, datanya sama. Ya, datanya sama sehingga nanti konsistensi pekerjaan saudara bisa saya lihat ya. Karena datanya sama ya, data yang pakai Excel dengan data yang pakai output Quest sama, sehingga nanti saya bisa membandingkan. Buat laporan ya sebaik mungkin ya. Nanti akan saya lihat kalau laporan Anda sudah bagus, Anda tidak akan ujian lagi. Tetapi kalau belum bagus, ya terpaksa saya menyelenggarakan ujian akhir. Gitu. Terima kasih perhatian saudara. Tugas saudara sekarang adalah membuat laporan. Dengan terlebih dahulu Anda menjalankan quest. Gitu. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.